العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحازم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah, jangan sambil lalu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Karena implementasi dari ketakwaan itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali menjadi seorang muslim yang sejati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang pantas membasahi setiap lisan kita orang yang beriman kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menguatkan kita untuk siang di siang hari, qiyam di malam hari di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah ditemui Ramadan, kita sempurnakan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Maka saatnya hari ini waktu kabirullah ala ma hadakum. Hari ini kita bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu bentuk pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mengingat sifat-sifatnya. Dan pada hari ini kita sama-sama merenungi dua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam perjalanan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya manusia itu memiliki tiga kekurangan yang melekat pada dirinya. Ketika manusia itu beribadah menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tiga kekurangan yang melekat pada diri kita ketika kita beribadah menuju kepada keridhaan Allah? Yang pertama, sesungguhnya manusia itu bodoh. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mensifati kita? Di dalam salah satu ayatnya Allah katakan, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita masing-masing dalam kondisi bodoh. Inilah hakikat manusia. Bahwasannya kekurangan pertama yang dia miliki ketika dia beribadah menuju kepada keridhaan Allah, sesungguhnya dia bodoh. Yang kedua, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita memiliki hawa nafsu yang menempel pada jiwa kita. Dan hawa nafsu ini tidak akan mampu kita hilangkan selama ruh masih terus bersemayam di dalam jasad, maka selama itu pula nafsu ini terus merongrong kita ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam syariat kita mengenal ada nafsu lawwamah, nafsu yang tercela, ada nafsu amaratul
nafsu yang menyuruh kita kepada keburukan. Karena hakikatnya kita manusia tidak mampu membunuh hawa nafsu kita, dan hawa nafsu itu akan hilang ketika kita sudah berkalang tanah terbujur kaku di alam kubur. Masih ditambah dengan yang ketiga, kekurangan kita ketika kita beribadah kepada Allah. Sesungguhnya kita dikepung oleh syaitan, dan syaitan tidak pernah mengambil cuti untuk menggelincirkan kita dari jalan ketaatan. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an sawa'ilihim. Sesungguhnya aku, kata syaitan, akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kiri dan kanan, dan syaitan tidak pernah beristirahat untuk menggelincirkan manusia dari jalan ketaatan. Ini tiga kekurangan yang kita miliki ketika kita beribadah menuju kepada keridhaan Allah. Maka ketika kita mendapati tiga kekurangan di dalam diri kita, maka kita akan paham bahwasanya lembaran ibadah kita bukanlah lembaran putih. Lembaran ibadah kita bukanlah lembaran bersih. Banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Berapa banyak dosa yang kita lakukan di saat kita tidak mengerti ilmunya. Berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan walaupun kita sudah mengerti ilmunya, tetap kita terjang larangan Allah karena kita kalah dengan hawa nafsu. Berapa banyak larangan-larangan Allah yang kita lakukan ketika kita kalah dengan bisikan setan. Inilah manusia. Banyak dosa yang dia lakukan. Tapi tahukah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mencatat hamba yang mana hamba itu lembaran putih yang bersih, lembaran yang membuatnya tidak ada dosa dan kemaksiatannya. Kalau Allah mencari hamba yang mana lembaran kehidupannya bersih, tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, maka cukup bagi Allah menciptakan malaikat saja. Bahkan malaikat saja ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian Allah menciptakan manusia. Dan ketika penciptaan manusia, malaikat protes kepada Allah. Kata malaikat, "Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya Allah, apakah Engkau menciptakan manusia yang mana mereka akan melakukan kerusakan, mengalirkan darah, sementara kami, kata mereka, senantiasa bertasbih memuji-Mu ya Allah di setiap waktu dan kesempatan kami. So, malaikat saja tahu, apalagi Allah, Zat yang Maha Alim. Allah tahu manusia yang diciptakan itu nanti akan melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, membuat kerusakan, mengalirkan darah di muka bumi. Tetap Allah tetap menciptakan kita karena Allah mencintai kita. Bukan hanya mereka yang pandai bersujud saja, tetapi Allah mencintai kita ketika kita mengais, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan kisah nyata Fuzal bin Ziyad, seorang ulama. Ketika Fuzal bin Ziyad melakukan perjalanan dari rumahnya menuju masjid ingin melaksanakan sholat asar, Fuzal bin Ziyad melihat pada sebuah rumah di mana seorang anak membuang darah ibunya. Sampai kemudian sang anak besarnya kesalahan yang dilakukan menjadikan ibunya membakar marahnya, menjadikan sang ibu puncak kemarahannya. Dia menyeret anak itu, meletakkannya di depan pintu, lalu kemudian menutup pintu dari dalam. Sang anak menangis sambil menyesali atas perbuatannya. Kemudian dia mengetuk-ngetuk pintu, tapi pintu itu tak kunjung dibuka. Fuzal bin Ziyad melihat kejadian itu sambil merasa iba, namun tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai pada sebuah kejadian, pintu dari dalam terbuka. Kemudian sang ibu memeluk sang anak sambil meneteskan air mata. Kemudian sang ibu menusuk kepala sang anak, lalu membawanya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, dan hilang tangisan itu. Fuzal bin Ziyad melihat kejadian itu. Kemudian Fuzal bin Ziyad mengatakan, kalaulah seorang anak memiliki kesalahan besar, maka jauh lebih besar adalah kasih sayang seorang ibu. Sebesar apapun kesalahan sang anak, maka kita akan mendapati ilmu yang depan untuk
kesalahan sang anak. Karena Allah memberikan sifat rahim kepada setiap ibu. Lalu kemudian Fudail bin Ziyad mengatakan, kalau seorang ibu mampu memaafkan setiap kesalahan anaknya, lalu bagaimana dengan Rabb yang menciptakan seluruh ibu di muka bumi ini? Lalu bagaimana dengan Allah memiliki sifat Ghafur yang mensifati dirinya dengan Ghafur, Maha Pengampun, dan kita tidak akan pernah mendapati Ghafurnya Allah kecuali Allah sempurna di dalam sifatnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih Ghafurnya Allah, dan Allah menerima setiap amal kita, dan Allah senantiasa memaafkan setiap kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan salat kita Allah tidak pernah perintahkan untuk bergegas. Allah cuma katakan aqimis salat wa ita'iz zakat, tunaikan salat, bayarkan zakat. Dan salat itu sudah ada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasanya Allah tidak pernah perintahkan bergegas. Allah cuma katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji kita Allah tidak pernah perintahkan untuk bergegas. Allah cuma katakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau sudah mampu silakan berangkat. Tapi perhatikan, ketika saya dan jamaah diperintahkan untuk bertaubat, Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah wasari, bergegas kamu menuju ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berapa banyak orang yang masuk surga itu gara-gara amal soleh. Berapa banyak orang yang masuk neraka juga karena dosa. Tetapi lebih banyak juga orang masuk neraka karena amal soleh, dan lebih banyak juga orang masuk surga gara-gara dosa. Mengapa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa banyak orang yang melakukan amal soleh, tetapi amal soleh mereka disertai dengan riya dan sum'ah. Tidak ada amal yang disertai dengan riya dan sum'ah kecuali Allah akan mengganjarkannya dengan api neraka. Dan berapa banyak orang yang berlumuran dosa, tetapi mereka pandai kemudian untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesal atas dosa dan kesalahan mereka. Perhatikan kisahnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang seorang laki-laki yang bernama Fudail bin Ziyad, yang bernama Ma'is, seorang laki-laki yang bernama Ma'is yang sudah menikah. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Ma'is mengatakan, ya Rasulullah, tahirni, wahai Rasulullah, sucikan aku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai celaka, wahai Ma'is, pulang tobat di rumah. Beberapa langkah kemudian Ma'is kembali kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku. Kembali Rasulullah mengatakan, waihaka celaka wahai Ma'is, pulang tobat di rumah. Lalu kemudian kembali ketiga kalinya Ma'is mengatakan, ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW adalah pribadi yang hati-hati dalam menentukan hukuman. Lalu kemudian dengan nada yang sangat rendah Rasulullah SAW mengatakan, fima utahiruka, dosa apa wahai Ma'is sehingga engkau minta untuk disucikan? Kemudian Ma'is mengatakan, minas zina ya Rasulullah, sesungguhnya saya melakukan dosa zina ya Rasulullah. Ma'is, sahabat Rasulullah SAW, sudah menikah, dan Ma'is mengerti ketika dosa zina ini diadukan kepada Rasulullah, maka tidak ada jalan lain kecuali hukumannya adalah hukuman Islam, yaitu khubur, ditanam, disisakan kepalanya, kemudian dilempar hingga meninggal dunia. Dan batu yang digunakan untuk dilempar bukan batu yang besar supaya tidak cepat matinya, bukan juga dengan batu yang kecil supaya tidak lama matinya, tetapi batu yang disunahkan adalah batu yang sedang saja
supaya dia merasakan sakitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, sebagaimana dia merasakan kenikmatan itu ketika dia berzina. Ma'is bin Ma'is. Kemudian Rasulullah SAW tidak percaya atas apa yang telah dilakukan oleh Ma'is, berzina padahal Ma'is sudah menikah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah Ma'is ini sudah gila? Kemudian para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apa jangan-jangan Ma'is ini sedang mabuk? Kemudian para sahabat mustanggi, mereka menembus bau Ma'is, ternyata Ma'is tidak sedang mabuk. Lalu kemudian Rasulullah SAW memegang pundak Ma'is dan mengatakan, azanaita anta? Benar Ma'is engkau berzina? Lalu kemudian Ma'is mengatakan, zanaitu ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, aku berzina. Lalu kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat menggali dan menanya Ma'is, sisakan kepalanya. Lalu kemudian semua para sahabat melempari Ma'is hingga Ma'is meninggal dunia. Yang menarik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakhtalafan nasu ala firqatain. Para sahabat saat itu berpecah menjadi dua golongan. Sebagian mengatakan Ma'is su'ul khatimah karena belum mengganti dosa zinanya dengan melakukan amal soleh. Tetapi sebagian para sahabat mengatakan sesungguhnya Ma'is husnul khatimah karena dia lebih memilih hukuman di dunia dibandingkan hukuman di akhirat. Lalu kemudian Rasulullah SAW melihat kejadian itu, Rasulullah SAW mendiamkan karena tidak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah, dan tidaklah Rasulullah memutuskan sesuatu kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian peristiwa itu sampai 2 atau 3 hari, para ulama dan para sahabat kemudian bingung menentukan antara hari kedua atau hari yang ketiga. Lalu kemudian datang wahyu kepada Rasulullah SAW. Kemudian di pertengkaran para sahabat, Rasulullah mengatakan, uskutu, diam. Sesungguhnya dosa zina Ma'is diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah Ma'is diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ma'is mampu memberikan 7 syafaat kepada penduduk. Dan itu adalah besaran ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada Ma'is ketika dia memilih bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Idul Fitri ini, mari kita sama-sama bersedih, menyesali atas apa yang telah kita perbuatkan selama bulan Ramadan ini, dan kita memikirkan apakah pahala ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Jangan berbangga hati ketika kita sudah memasuki Idul Fitri, karena orang yang keluar dari Ramadan, orang yang beruntung, dialah yang diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar.